Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan telah menyelenggarakan kajian ini dengan tema halal financial goals. Apa artinya bahasa Indonesianya itu? Tujuan keuangan halal, halal financial goals. Meraih cita-cita finansial tanpa riba. Artinya tujuan cita-cita keuangan, begitu kan ya? Tapi yang halal. Ya, yang halal tentu tanpa riba. Ini wallahu a'lam. Saya ada tahafuz dengan kata financial goals itu. Tujuan keuangan. Karena dalam agama kita, dalam syariat, bahwa finansial atau keuangan itu bukan tujuan. Dia adalah wasilah, perantara, sarana untuk mencapai tujuan. Tujuan kita jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budullah. Tujuan yang Allah tetapkan, pencipta langit bumi yang mengatakan kita tidak bisa robah beribadah kepada Allah Jalla fi'ulah. Untuk beribadah kepada Allah ada banyak sarana fasilitas yang dibutuhkan. Di antaranya adalah harta atau finansial tadi atau keuangan tadi. Maka merubah dari fasilitas sarana menjadi tujuan, ini menurut saya kesalahan fatal. Nggak tahu saya pelajaran ekonomi Anda di kampus, nggak urusan saya. Tapi saya ini melihat dari sisi sudut syar'i. Ya. Ketika sarana dijadikan tujuan, ini efek akibatnya fatal. Tentu tujuan yang memang sudah dicanangkan tadi otomatis akan tergeser karena Anda rubah. Ya. Bukan berarti Islam membenci harta, melarang orang mencari harta, merendahkan keberadaan harta, tidak pernah itu. Allah menyatakan bahwa kiamat harta itu pokok tonggak hidup kalian. Artinya kalian hidup ketidur lagi, berapa banyak harta yang kita butuhkan dan transaksi yang kita lakukan. Maka jangan dipikir juga seperti yang dianggap oleh sebagian orang Islam yang pemahamannya melenceng, dianggap harta sesuatu najis, sesuatu yang menjauhkan dari Allah. Tidak. Tetapi dia adalah sarana untuk hidup. Qiyaman lakum, kata Allah. Tonggak untuk kalian bisa berdiri hidup. Ya. Tapi apakah mencari itu tujuannya? Jawabannya tentu tidak.
Bila tujuannya adalah mencari harta, antara kita dengan orang yang tidak beragama Allah tidak ada bedanya. Ya. Allah menempatkan dunia dan seisinya. Kalau Anda orang yang terkaya di bumi, emas Gersberg itu milik Anda. Isinya ada kurang lebih 5 miliar ton. Sisanya entah berapa sekarang tinggal lagi. Ya, Anda itu punya, mungkin tidak. Karena kata Nabi SAW, anak Adam itu lebih merusak daripada serigala lapar. Kalaulah diberikan kepada anak Adam satu lembah emas, satu Gersberg emas, tercapai tujuannya, senang dia? Belum. Dia ingin satu lembah lagi, satu gunung Gersberg lagi. Di mana lagi selain dari Gersberg? Di Mataram ada Newmont kan yang ambil situ. Newmont diambil juga lagi. Di mana lagi? Carilah. Dia tidak akan selesai itu. Ya, baru selesai tujuannya dia. Kalau tujuannya adalah finansial, itu tujuannya adalah harta. Saya hanya menempatkan posisinya yang benar. Bukan menolak harta dalam kehidupan. Itu tidak ada manusia yang menolak harta dalam kehidupan. Jalla fi'ula. 2 kali beliau beli surga Allah. Belinya dari siapa? Dari Nabi itu. Ketika jumlah para muhajirin, para orang-orang masih Islam yang hijrah ke Madinah, ketersediaan Madinah, dan banyak dikuasai oleh Yahudi. Yahudi sangat pelit, sampai tetesan juga dia hitung itu harganya. Maka melihat kondisi demikian, Rasulullah kasihan dengan para sahabat-sahabat yang hijrah dari negara-negara, daerah-daerah mereka, kota-kota mereka ke Madinah. Maka Rasulullah menghimbau siapa yang mau membeli sumur tersebut, untuknya adalah surga. Siapa yang berani beli? Utsman bin Affan datang, beliau menemui Yahudi tadi. Menemui Yahudi pemiliknya, menawarnya. Pemiliknya ternyata tidak terlalu bodoh amat. Banyak orang kita tanahnya, sawahnya ditawar 1-2 miliar. Langsung gelagapan. Sudah kebayang motor Fortuner, mobil Fortuner ya. Bayang mobil Fortuner dan segala macam. Dia tidak mau. Dia menawarkan, dia jual kepada Utsman, saya mau jual 50.000. Setengahnya, berarti hari kita bagi 2. Hari ini saya jualan air, hari besok kamu yang jualan air. Hari ini saya jualan air, hari besok kamu jualan air. Karena Utsman dianggap pedagang sukses di kota Madinah. Dia berharap si Yahudi ini dengan bekerja sama dengan Utsman, pemasukannya lebih tinggi dan dapat uang tunai. 50.000 dinar. Berapa kilo emasnya itu?
1 dinar 4,25 gram. Ah, cepat. Sampai 20 kilo, 32 kilo, 22 kilo. Ah, Masya Allah. 22 kilo, 50% dari sumur. Sumur antum berapa harganya? Sumur antum murah itu, ya, karena di sebelahnya ada sumur lagi. Kirinya ada sumur, depan ada sumur, belakang ada sumur. Kalau di sana, di Madinah, sumur hanya mungkin paling 2 atau 3. Karena menggali sumur dari masa itu sampai sekarang pun susah. Kedalamannya minimal 100 meter. Di waktu itu belum ada sumur bor, teknologi bor. Kedalaman 100 meter agar bisa menemukan air, berarti di permukaan berapa luas lahannya itu. Kalau enggak mati, ya, saya dulu masih mengalami sumur galian. Itu paling lebarnya 1,5 meter digali. Itu 7-6 meter udah ketemu air. Itu di Pekanbaru, nggak tahu saya di Jakarta masih ada sumur kayak gitu atau tidak. Ya. Itu kalau 100 meter di atasnya luas. Mungkin seluas masjid ini. Ya gimana galinya, mati orang, nggak ada oksigen di dalamnya. Luas. Maka harganya mahal, pantas. 22 kilo emas. 40 miliar. Maka si Yahudi di harinya seperti biasa, giliran dia jual. Giliran Utsman bin Affan, orang muslim yang datang beli air, dia gratisin semuanya. Masya Allah. Keesokan hari giliran Yahudi nggak ada yang belanja air orang muslim. Dia berharap untung, lah kok nggak ada yang belanja. Dia lihat apa yang dilakukan oleh Utsman, di mata-matai. Ternyata di hari giliran Utsman gratis. Orang ambil sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan 2 atau 3 hari. Agar tidak beli air lagi. Ya. Kali dia beli surga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bi'rul rumah itulah yang menjadi cikal bakal wakafnya Utsman bin Affan yang sekarang berubah menjadi proyek dari hasil air tadi pada masa pemerintahan Turki, khilafah Turki Utsmani, masih keturunan Utsman bin Affan. Mereka dari sumber air itu membuat kebun kurma atas nama Utsman bin Affan. Dari kebun kurma tadi hasilnya dibagiin kepada fakir miskin di Madinah, dan sebagian dijual. Hasil penjualan itulah yang dibeliin oleh pemerintahan khilafah Turki Utsmani menjadi gedung. Sekarang bisa Anda lihat di sebelah mana, timur atau selatannya Masjid Nabawi, ada di situ gedung Ramada, tulis Masyru' Khalifat Ar-Rashid Utsman Sayyidina Utsman bin Affan. Ini proyek gedung ini milik Sayyidina Utsman. Karena itu Utsman bin Affan punya rekening di bank di Saudi Arabia. Ya. Kali kedua beliau beli surga adalah ketika Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala membelanjakan 500 ekor, 100 ekor kuda, 400 sampai 500 ekor unta, dan sebanyak 1.000 dinar untuk perang Tabuk. Dan Rasulullah mengatakan, man jahaza
jaisyal usrah falahul jannah. Siapa yang memberikan logistik, menyiapkan logistik perang Tabuk, maka untuknya surga. Maka Utsman mengatakan ketika masa akhir hidup beliau dikepung oleh orang-orang Khawarij. Beliau mengatakan, kalian halangi saya untuk meminum air, padahal saya sudah beli dari Rasulullah surga 2 kali. Ya, begitu dalam Islam. Bukan harta sesuatu yang kita hindari, tapi kita mencarinya. Dan ini kecintaan seorang muslim mencari harta, cintaan muslim kepada harta, itu tabiat yang memang tabiat atau insting yang memang Allah ciptakan kita dengan insting itu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Manusia dihiaskan oleh Allah kepadanya kecintaan, syahwat kepada perempuan, istri-istrinya, pada anak-anak, dan kepada jumlah yang tidak terhingga dari emas dan perak, dan kepada kuda, dan kepada hewan ternak, unta, sapi, kambing, dan seterusnya. Dan kepada tanaman-tanaman, apakah itu kurma, pohon anggur, dan lain-lainnya. Ya, itu tabiat manusia. Tidak perlu Allah suruh. Ya, dan tidak juga Allah jadikan itu goals atau ahdaf tujuan kita hidup. Itu tabiat. Apa arti tabiat itu? Insting kita, secara manusiawi kita menyukainya, menginginkannya, mencarinya. Bahkan semua makhluk Allah seperti itu. Hewan pun insting untuk beliau mencari rezekinya masing-masing yang Allah tunjukkan rezeki mereka. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Allah yang telah menentukan rezeki masing-masing makhluknya, dan Allah tunjukkan ke rezekinya masing-masing. Ya, begitu juga Anda hidup dalam belajar. Belajar mencari rezeki itu bukan tujuan, itu insting. Gak perlu dijadikan tujuan. Tujuan apa? Kuliah teknik. Tujuan hidup kuliah teknik. Tujuan hidup apa? Kedokteran. Tujuan hidup kuliah kedokteran. Ya, ini tidak perlu Anda jadikan tujuan. Ini memang orang tujuan ingin mendapatkan harta. Ya, pelajari menjadi kebutuhan orang, bukan menjadikan dia sebagai tujuan. Dia sarana, iya. Maka sesuatu yang mubah tadi, yang sarana tadi, bila kita robah posisinya, maka kita pun berubah dari manusia yang muslim, hamba Allah, menjadi sama kita dengan hewan. Tapi kalau kita tempatkan di tempatnya yang benar, ya, kita katakan Gersberg banyak-banyak tadi, itu di sisi Allah tidak lebih daripada sayap seekor lalat. Lalat berapa lembar sayapnya? 6 atau 4? Apa 3,5?
Wallahu a'lam. Satunya itu yang gersbuk dan semua tadi milik Anda seorang lebih berat sayap lalat. Tidak mungkin itu akan Anda jadikan tujuan hidup, rugi Anda. Ya, dia memang Anda cari. Para sahabat Nabi bukan orang-orang yang berpangku tangan, bermalas-malasan, hanya ibadah di masjid, hanya berzikir di masjid. Tidak. Mereka diajarkan oleh nabinya dan kita ikuti itu. Burika li ummati fi bukuriha. Umatku diberkahi di waktu paginya. Dan Allah Jalla fi'ula memerintahkan kita sebelum diperintahkan dilarang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'. Wahai orang-orang beriman, bila dikumandangkan azan salat Jumat, bersegeralah untuk berzikir kepada Allah, untuk melakukan salat Jumat, dan tinggalkan jual beli, stop aktivitas mencari harta. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Bila selesai salat Jumat, bertebaranlah di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki Allah Jalla fi'ula. Apakah ini perintah wajib? Sepakat para ulama bukan perintah wajib. Karena perintah yang didahului dari sebelumnya larangan. Tidak menfaedahkan wajib. Kembali kepada hukum asalnya, mencari rezeki hukumnya tabiat manusia. Tabiat gak perlu diperintah. Antum makan perlu diperintah enggak? Gak perlu diperintah. Gak perlu Allah turunkan perintah. Makanlah kalian. Tidak. Pun kalau perintahnya tidak wajib. Karena dia merupakan tabiat. Ini yang pertama dari tema. Atau saya diulang lagi pengajuan temanya. Dia tidak dijadikan tujuan. Tujuan kita adalah tetap beribadah kepada Allah. Tapi kita berhenti mencarinya? Tidak. Tetap kita mencarinya. Sahabat Nabi SAW, istrinya Nabi SAW yang paling beliau cintai setelah Khadijah adalah anak sahabat ini. Dikenal dia bangsawan dalam suku Quraisy. Sampai Nabi mengatakan manusia terbaik setelah para Nabi seluruhnya adalah beliau. Nabi menanyakan kepada para sahabatnya ada di hadapan dia, siapa yang di pagi hari ini sudah bersedekah? Beliau menunjuk. Siapa yang di pagi hari ini sudah menziarahi orang sakit? Beliau menunjuk. Siapa di pagi hari ini yang menziarahi orang sakit sudah teriak. Ya, setiap apa yang dikatakan Nabi yang berpuasa, saya ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, tidaklah terkumpul pada jiwa seseorang perbuatan ini, malaikat dia adalah ahli surga. Orang ini radhiyallahu ta'ala ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan sepakat kaum muslimin, muhajirin dan ansar mengangkatnya sebagai pengganti Nabi dalam mengelola umat, menjadi imam kaum muslimin. Hari ini diangkat, beliau tak berhenti bekerja, padahal umurnya lebih tua dari Nabi 2 tahun. Ketika Nabi wafat umur 63, berarti umurnya sekitar 65-an. Sudah umur pensiun berapa? 58. Ini umur 65. Kemarin diangkat menjadi khalifah
mengurus kaum muslimin, paginya dia panggul barang dagangan ke pasar. Bertemu dengan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Umar menanyakan, ila aina ya khalifata Rasulillah? Wahai pengganti Nabi SAW, mau kemana? Lihat bawa barang dagangan, manggul-manggul kain. Ya, kata khalifah ini, ke pasar dagang. Wahai khalifatul Rasulullah, kalau engkau berdagang, siapa yang mengurus umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kalau saya tidak berdagang, siapa yang mengurus perut anak istriku? Ini berarti fikihnya Abu Bakar luar biasa. Bahwa perut anak istri kita masing-masing lebih penting dari perut umat. Daripada mengurus umat. Lalu Umar mengatakan karena Abu Bakar menunjuk Umar menjadi penanggung jawab Baitul Mal, Umar mengatakan, engkau tidak boleh berdagang. Engkau sibuk ngurus umat Muhammad dan aku ambilkan 1 ekor kambing untuk 2 hari biaya hidup. Berarti gaji presiden khalifah yang ditetapkan oleh Umar 15 ekor kambing sebulan. Ya. Ini manusia yang terbaik setelah para nabi tidak berhenti berdagang. Di usia 65 tahun. Ya. Tidak berhenti ya udah. Wallahu a'lam. Nanti kita lihat. Walaupun demikian juga sudah pensiun umurnya ya. Maka kemudian ini menunjukkan bahwa umat Islam bukan umat yang malas menganggap harta sesuatu hal yang hina, tapi juga bukan menempatkan sebagai tujuan. Dari zaman dahulu sampai zaman sekarang, kaum muslimin terus bekerja. Kaum muslimin banyak yang sukses dalam bisnisnya. Seperti tadi yang kita katakan, Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Dia membeli surga Allah dengan hartanya 2 kali. Dan dengan itu suksesnya bisnis beliau, dan dengan itu juga beliau mendapatkan posisi yang besar di sisi Allah, tapi bukan menempatkan harta sebagai tujuannya. Tidak pernah ada satu riwayat pun yang mengatakan suksesnya Utsman karena beliau membuat strategi bisnis seperti ini, goals finansialnya, nanti umur sekian punya ini dan itu dan seterusnya. Yang kita tahu dalam sejarah sekarang modern, Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, pemilik sepertiga bank Islam terbesar di dunia, Bank Ar-Rajihi, itu termasuk 200 orang terkaya di dunia. Rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Itu awal hidupnya tukang panggul. Waktu mudanya tukang panggul di pasar Udaigah di kota Riyadh. Tukang panggul kira-kira goals finansialnya itu apa? Financial goals dari seorang tukang panggul apa? Paling punya dorongan, punya mobil, ya atau tidak? Kebayang tukang panggul punya bank, financial goalsnya? Hah? Cobalah tanya tukang panggul yang Anda lihat. Pernah cita-cita punya bank? Punya bank. Ya.
Gak pernah beliau cita-citakan jadi punya bank. Ketika beliau jual sahamnya di Bank Ar-Rajihi itu 7,2 miliar dananya dia wakafkan untuk kaum muslimin, ada untuk yang fakir miskin, ada yang untuk pendidikan, ada yang untuk yayasan sosial dan banyak hal. 7,2 miliar kalau Anda rupiahkan 100 triliunan lebih itu. 7,2 miliar US dicatatkan sebagai wakaf yang terbesar semenjak manusia ada. Tidak pernah dia punya cita-cita itu. Tapi bekerja, ya. Bekerja mencari, ya. Punya bank dan pun tanpa riba. Padahal itu di tahun 82. Ya, banknya ya, di tahun sekitar 1982 Bank Rajihi itu berdiri. Di waktu itu tidak ada bank syariah di Indonesia, apalagi di Saudi Arabia pun tidak ada. Beliau dengan dua orang adiknya, Syekh Abdullah dan Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Rajihi dan juga Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi, mereka berinisiatif membuat bank. Mereka sudah punya usaha, sudah lumayan besar usahanya. Ada yang usahanya perdagangan kayu, ada yang di properti, ya, bangunan dan tanah. Maka mereka karena belum ada bank syariah, bank yang sesuai dengan Islam pada kebutuhan kaum muslimin akan bank tentu besar. Beliau datang menemui beberapa para ulama besar di kota Riyadh dan beliau mintakan untuk dibuatkan skema perbankan yang halal dalam Islam, tidak ada mengandung unsur riba. Setelah skemanya jadi, skema operasionalnya jadi, mereka bawa ke Otoritas Jasa Keuangan Saudi Arabia, Muassasah Sundukan Naqdi Mamlakah Arabia Saudiyah. Pihak Otoritas Jasa Keuangan Saudi Arabia mengatakan melihat skema banknya itu, tidak ada bank yang jual beli barang, jual beli murabah, tidak ada. Bank itu punya modal, dapat izin, terima dana masyarakat, berikan pinjaman ke masyarakat dengan pembayaran berlebih. Dari kelebihan itulah dia membiayai operasional dan keuntungannya, dan sebagian diberikannya kepada dana masyarakat yang dipakainya. Tidak ada bank yang jual beli murabah, istisna, ijarah, masyarakat, tidak ada. Ditutup pintu oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan di negeri itu. Mereka tidak habis usaha. Mereka ajukan ke Raja. Waktu itu Malik Khalid. Membuat bank dengan skema begini, dengan pengantar bahwa negara Saudi Arabia, bahwa kerajaan Saudi Arabia, undang-undang nomor 1-nya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini skema operasional bank yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang itu yang sudah berlangsung ini yang bertentangan Al-Quran dan As-Sunnah. Raja mengeluarkan marsum malaki, mengeluarkan surat keputusan buatkan bank seperti itu, dan dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan bank seperti itu. Sehingga kalau Anda ingin bermurabahah di sana, kalau Anda menempatkan dana di Bank Ar-Rajihi, itu ada 2 rekening. Kalau rekeningnya adalah hanya untuk menempatkan dana, diambil kapan perlu, itu tidak akan diberikan pertambahan.
tidak bagi hasil apalagi bunga. Walau dana Anda ratusan juta rupiah, miliaran. Itu namakan hisabul jari, rekening giro. Kalau Anda ingin menempatkan dana untuk investasi, ada lagi rekening dibuka berperiode. Sesuai proyek yang ada. Ada proyek X, namanya proyek penyediaan hewan kurban di jemaah haji 4 juta ekor. Di dihandle oleh Bank Rajihi, menang tender proyek itu dia. Dia buka, ya silahkan bagi yang ingin nabung di rekening proyek ini minimal 100.000 real, berarti 400 juta tabungannya minimal. Tidak bisa diambil kecuali proyek closing, mungkin 6 bulan, mungkin 7 bulan. Kondisinya kita lihat di atas kertas, labanya umpamanya 30%. Realnya mungkin lebih, mungkin kurang, mungkin nol. Bukalah masing-masing rekening dan store dana ke sana. Itu bentuk rekening di Bank Rajihi itu. Kalau Anda butuh pembiayaan, ingin beli rumah, mereka memang beli dulu rumahnya. Mereka lihat rumahnya, kalau tidak layak atau berisiko tinggi, mereka tidak mau. Padahal, dan syarat untuk bisa membeli, harus rekening Anda harus ASN, pegawai kerajaan, ya, sehingga dia potong gaji dari payroll, nggak perlu denda keterlambatan. Salah Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Riyadh butuh waktu itu gedung untuk sekolah Indonesia Riyadh, sekolah SD, SMP, SMA di Kota Riyadh, sekolah Indonesia. Butuh gedung baru untuk dibeli karena nyewa pun hampir sama dengan beli, hitung-hitungan selama 4-5 tahun. Datang mereka ke Bank Rajihi, Bank Rajihi menyetujui. Tapi syaratnya kami tidak mau yang membeli kedutaan. Bermurabahah dengan kami, nggak boleh kedutaan. Harus pegawai kerajaan Saudi dengan gaji di atas 20.000 real per bulan. 80 juta. ASN gaji 80 juta, apa itu? Apa aja lah ya. Pihak kedutaan minta kita sewaktu masih mahasiswa S3, tolong dibantu cariin orang Arab yang mau bayarin potong dari gajinya di atas 21.000 real. Mencari orang gaji segitu aja mungkin udah susah. Apalagi yang mau dipotong gajinya. Dan nanti yang bayarin ke rekeningnya pihak kedutaan Republik Indonesia. Alhamdulillah saya ketemu dengan profesor orang Padang. Beliau dibawa kakeknya dahulu, bapaknya haji di tahun 20-an, tidak pulang-pulang. Dan di masa Raja Faisal, beliau dapat kewarganegaraan Saudi. Dan sekolah kuliahnya dikuliahkan oleh kerajaan S1 sampai S3-nya di MIT di Amerika, di Universitas Teknologi terbaik di dunia di Amerika, fisika, pulang jadi profesor. Saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beliau, karena orang Padang, saya bahasa Padang aja dengan beliau. Bantulah negara awak nih. Saya ceritakan, butuhin, oh ya siap, beritahu saja Bapak nanti kapan ininya, Bapak datang ke kedutaan, kapan pula lagi kita mau bantu negara kita. Ya. Tapi kemudian
Kedutaan Indonesia di Riyadh menunjuk gedung yang akan dibeli itu harga 300.000 real. Pihak Bang Roji melihat, dia tentu dia lihat gedung dengan timnya, ada ahli penilai, ada tim engineeringnya dan seterusnya. Hasil dari survei mereka ini tidak layak untuk dibeli bank. Ini orang sudah ada pembelinya, ya. Sudah capek cariin pegawai ASN yang gaji tinggi, tapi bank nolak. Karena kami mau beli dulu ini gedung. Kalau kami beli ini gedung sudah di atas 10 tahun. Di atas 10 tahun itu risiko tinggi bagi bank. Ya, silahkan Anda cari gedung yang di bawah umur 10 tahun. Banyak sih di Kota Riyadh, tapi harganya tentu tinggi juga. Akhirnya saya tidak tahu apakah jadi atau tidak. Tak tahu juga profesor itu sekarang masih hidup atau tidak. Wallahu a'lam. Ini menunjukkan murabahahnya serius. Memang barang dibeli dulu, dikuasai dulu, ya. Setelah itu baru dijual. Dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran syariat. Ya. Bisa itu dilaksanakan di Bank Islam Ar-Rajih itu. Skema-skema ini berapa kali saya tawarkan kepada bank-bank syariah di Indonesia, tapi nggak ada yang berani. Nggak ada yang berani mereka untuk menganutnya dengan beberapa banyak pertimbangan. Padahal kalau mereka berani di Saudi Arabia, di situ semua bank asing ada, Citibank ada, rakyat biasa bisa buka rekening di Citibank. SBC ada, Maybank, semua bank besar dunia ada di situ. Tapi tetap bank yang tertinggi, paling banyak cabangnya se-Saudi Arabia, Bank Rajihi itu. Ya, capital asetnya sekitar tahun 2018 itu sekitar 200 miliar dolar US. 4 triliun itu. Nggak ada bank, 3 bank syariah Indonesia tidak nyampai. Gabung semua bank syariah Indonesia untuk menyaing itu tidak nyampai. Itu padahal milik kakak beradik 3 orang. Ya. Apakah kita tanyakan ketika Syekh Sulaiman ini tukang panggul? Ya, tukang panggul, tukang apa namanya kalau bahasa aslinya? Tukang panggul ya. Porter. Apakah ketika dia porter kita tanyakan apa financial goals Anda? Saya ingin punya bank, ingin kemudian setelah itu berwakaf 100 triliun. Orang bilang tentu pasti dia gila. Tidak dia jadikan sebagai goals, tapi Allah mudahkan dia dapatkan itu. Ya, trik-triknya apa? Di antaranya tadi ulet orangnya, dilarang sama OJK aja masih ada aja caranya. Di atas OJK ada raja. Sampai pun berdiri. Ya. Wallahu a'lam ikhwan. Maka anggapan dari banyak orang kita di Indonesia, bakal kita soleh-soleh di Indonesia jadi orang kaya. Ya. Jangan katakan tidak bakal, Allah akan mudahkan. Sudah ada buktinya, terkaya di dunia, wakaf terbesar orang di dunia adalah beliau.
Silahkan bagi yang ingin menggali, membahas, mengembangkan dengan cara bertanya atau berikan masukan, silahkan. Wabillahi taufiq. Bismillah, insya Allah akan ada 3 pertanyaan dari Ikhwan dan 3 pertanyaan dari Ahwat. Ikhwan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak rencana mau beli rumah Pak Ustadz. Jadi teman anak itu seorang jasa akuntan, jasa semacam kayak konsultan lah, menawarkan di lembaga keuangan syariah. Pas Anda tanya-tanya di salah satu bank syariah di Indonesia, Anda udah mengasih DP ke developer. Terus ini konsultan syariahnya nggak paham ini. Jadi gini Pak Ustadz, jadi Ana sebelum Ana ngasih DP dulu baru berkonsultasi. Ya waktu itu atau kan cari konsultan dulu baru bergerak. Ya waktu kemarin kan Ana rencana kan mau developer itu kan mau pembayaran berbiaya sama developer langsung. Tapi developernya nggak mau ada tulisan riba gitu. Riba? Dia nggak di developer itu. Ana mau beli perumahan. Tapi perumahan itu tetap mutlak ada di tulisan riba. Anda mau nyicil sama dia selama 2 tahun. Mutlak tulisan riba. Jadi gini, Anda mau beli rumah di developer. Developer itu angsur ke dia tanpa bank. Tapi developer itu harus apabila ada keterlambatan dia tulis denda gitu. Denda. Jadi Anda kemarin udah ada kesepakatan, nyata dia tetap mutlak tetap ditulis riba itu Pak Ustaz. Denda itu. Mana ada developer mau ditulis riba? Iya, denda. Terus teman Ana menyarankan ke LKS, Lembaga Keuangan Syariah. Di jasa konsultan. Anda dengan developer sudah jual beli? Iya Pak Ustaz, karena kemarin dia bilang oke, saya bilang ke atasan saya. Sebentar. Ya. Anda pertama datang ke developer beli. Iya Pak Ustaz. Padahal belinya tidak tunai. Ya, Anda bilang kan mau ngangsur. Biasanya kalau developer itu bisa ngangsur melalui developer, tidak ada bank gitu. Iya, Anda beli ke dia dengan cara pembayaran bertahap. Iya bertahap, benar. Ya, dengan ada denda. Iya, Anda bilang jangan ada denda. Terus kan dia enggak mau. Iya, tapi dia kemarin yang marketingnya bilang, oke, saya bilang lu ke bos saya untuk supaya denda itu tidak dicantumkan. Nah pas udah nyampe di bosnya itu dibilang denda itu tetap dicantumkan. Makanya Ana konsultasi ke teman Ana yang jasa konsultan. Dia kasih ke Ana lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan syariah itu sebentar. Ya. Anda dengan bank tadi ketika dia tidak mau sudah berakad atau tidak dengan developer tadi? Sebelum sama bank itu Anda belum ketemu bank itu Anda udah akad dulu ke developer. Tapi dia tidak mau, gimana Anda berakad? Dia bilang mau membalikan uang yang DP Anda yang itu. Mau dikembalikan? Jadi berarti ketika Anda tidak mau ditarik lagi uang? Iya, sudah ditarik? Dia ada bersedia untuk membalikan uang itu. Sudah ditarik atau belum? Rencana mau Anda tarik gitu. Rencana jadi mau pas ditarik. Anda tarik, Anda menghubungi LKS lembaga keuangan syariah itu. Terus lembaga keuangan syariah itu minta uang cash semacam kayak Anda ini benar serius atau tidak untuk di LKS. Terus apabila nanti ada ketidakcocokan, uang itu anggap semacam kayak titip akan dikembalikan. Baru diantar mau lunasi ke developer. Lunasi doang? Iya, kalau misalnya anak kasih dia nggak beli, hanya ngelunasi doang. Ya, anak titip uang ke bank LKS itu, baru nanti dia melunasi ke developer. Saya ulangi, dia hanya melunasi, tidak beli itu unit. Dia beli. Gimana dia belikan, masih punya Anda? Nanti kan kalau udah 5 juta itu DP itu dibalikin kan, Anda bilang ke... Anda sudah batalin atau belum? Anda mau batalkan nanti. Kan mau batalkan, berarti kan belum. Iya, belum. Maksudnya Anda? Saya mau haji, sudah haji ente? Iya. Belum, berarti mau. Ya, jadi LKS itu minta uang semacam kayak keseriusan.
Apabila nanti di kemudian kesepakatannya itu ada yang nggak cocok, uang DP ke seriusan dikembalikan. Gitu Ustaz. Jadi maksud Anda tuh LKS mau lunasi developer itu asalkan Anda kasih tanda Sudah keseriusan. selesai pertanyaannya atau belum? Ya Anda mau nanyakan itu riba atau tidak Pak Ustaz? Riba dari ujung ke pangkal. Berarti Anda kalau perlu dia harus lunasin dulu ke developer itu baru Anda kasih DP ke dia. Kenapa Ustaz? Namanya dari ujung ke pangkal riba ya dibuang semuanya. Akadnya yang benar adalah sekarang Anda batalkan ke developer, ambil uang. Ya, Jelas? jelas. Kemudian pergi ke bank syariah tadi. Ya. Lalu bilang ke bank syariah, beli dulu unitnya. Setelah engkau beli, engkau terima, baru saya kasih DP. Oh, siap. Baru saya beli dari Anda. Bukan melunasi. Nah, berarti itu namanya jual beli. Jadi dia minta. Tapi Anda tanyakan dulu. Sama Anda ada denda keterlambatan juga ada? Dia bilang tidak. Tidak ada denda keterlambatan. Anda sudah minta draftnya? Belum sih, tapi jasa konsultan itu. Anda kan bukan dengan jasa konsultan, Anda kan dengan pihak bank. Iya, jasa konsultan bilang tidak ada, pegawainya bilang tidak ada. Ketika Anda tanda tanganin akad jual beli, ada. Itu yang saya kata, minta draft akadnya. Baca pasal keterlambatan pembayaran cicilan. Nah, terus nanti jasa konsultan itu teman anak minta komisi di riba atau enggak? Misalnya dia semacam kayak jasa konsultasi itu minta bagian komisi. Sekarang konsultasi yang dia berikan riba. Paham? Konsultasi yang riba solusinya uangnya pun uang haram. Kalau antum kasih ke saya itu halal. Ya, jadi, kalau Anda kasih, kalau nggak kasih pun tidak ada masalah, tetap halal juga fatwa. Jadi jasa konsultan itu nggak perlu Anda bayar gitu ke dia. Karena kan dia memperkenalkan LKS ke Anda gitu. Itu bukan jasa konsultasi, itu namanya jasa perantara. Dia hanya memperkenalkan. Tapi dia memasang tarif bagaimana Ustaz? Terserah Anda, kalau Anda mau dibayar, bayar. Kalau enggak, jangan pakai. Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Ya, langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ada pertanyaan titipan. Jadi teman saya itu berniaga, punya 2 usaha, yaitu pakaian muslimah premium dan jual beli tas bermerek. Yang mau ditanyakan itu, selama ini dia berdagang, mempunyai butik secara offline dan selalu menjaga tidak menerima pembayaran via kartu kredit. Karena yang diyakini tidak halal apa yang dia terima. Namun sejalannya dia menjalankan bisnis, ada rencana dan kebutuhan untuk meluaskan usahanya melalui online. Dan berencana menaruh di marketplace di mana tidak ada kontrol untuk menghilangkan metode pembayaran kartu kredit di salah satu marketplace itu. Dan sudah berkonsultasi, namun yang bersangkutan masih belum nyaman sehingga menitipkan pertanyaan ini kepada Ana untuk bagaimana nasihat Ustadz, apakah teman Ana ini bisa menerima pembayaran baik dari toko butik offline-nya ataupun nanti ditaruh di marketplace jika ada customer yang memang banyak yang ingin berbelanja dengan kartu kredit karena mengingat yang dia jual itu tas bermerek Ustadz. Jazakallahu khair Ustadz. Pertanyaannya, boleh apa tidak dia menerima pembayaran dengan kartu kredit?
Iya Ustadz, karena banyak godaannya katanya. Salah satu contohnya aku mau Dia beli minta bertanya hukum atau contoh. hukum aja dulu Ustadz. Nah, jadi kan Apakah salah satu contohnya. halal atau tidak yang dia terima kalau virtual. Oh contohnya dia ditantang sama customernya dia akan beli 3 atau 5 tas itu kalau diperbolehkan via kartu kredit Ustadz. Boleh. Terima tantangannya. Ya, yang bikin riba kan dia. Negara bikin riba, pinjam dana dengan riba dan seterusnya. Gak boleh negara belanja ke toko Anda. Halal. Yang tidak boleh itu membantu orang bertransaksi riba. Transaksinya kan bukan pada saat dia belanja. Dia transaksi jauh sebelum dia belanja. Untuk mendapatkan kartu utang riba tadi. Dan ketika itu tidak pernah dia minta tanda tangan Anda untuk approve agar kartu kreditnya keluar. Dia sudah pinjam riba, kemudian dia beli barang Anda, tidak ada masalah. Jazakallahu khairan Ustadz. Allah barik fiik. Ada pertanyaan dari Ahwat Ustaz. Pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mendapatkan komisi dari affiliate link? Dari Affiliate. komisi, lagi barang dijual mubah, iklan-iklannya tidak ada yang haram, tidak ada masalah. Ada lagi Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, apabila saya mau menjual rumah dan sudah ada pembeli, dan saya tahu kalau dia beli dengan KPR. Saat ini proses KPR sedang berjalan. Si pembeli saat ini masih mengontrak dan kontrak rumah sudah akan habis di akhir bulan ini. Dia tidak mau memperpanjang karena harus bayar tahunan. Apakah saya masuk ke dalam membantu maksiat jika menyewakan rumah saya? Tidak. Ada lagi Ustaz? Menyewakan atau menjual? Menyewakan. Pertanyaannya menyewakan. Iya tidak. Apa hubungannya investasi lewat aplikasi saham reksadana? Saham dan reksadana. Apa? Apa hubungannya investasi lewat aplikasi saham reksadana? Wah itu tanya ke para praktisi. Satu lagi Ustaz. Apa hubungannya? Apa di sini hukumnya investasi lewat aplikasi saham reksadana? Itu bisa tanya ke Ustadz. Hukum membeli saham dan reksadana Iya, saham reksadana. saja, nggak pakai ada syariah Ya, kalau embel-embelnya. tambah sukuk juga boleh Ustaz. Sukuk syariah. Antum juga bertanya juga. Iya. Hukum beli saham dimanapun Anda beli, baik di bursa, di non bursa, atau beli saham teman yang punya perusahaan, baik usahanya besar atau kecil, tentu kembali kepada hukum membeli barang dan jasa. Bila jasanya atau dan barangnya adalah halal, Anda beli sahamnya berarti Anda beli sebahagian. Dia punya rumah kos-kosan. Rumah kos-kosannya pisah, ada yang khusus laki-laki, ada yang khusus perempuan. Dan beliau buat aturan-aturan yang tidak ada pelanggaran syariat di sana. Dia butuh dana, ya. Dia ingin jual 1,5 kosannya, 1,5 pintu. Itu gimana caranya? Ya, 1,5 pintu dia punya semuanya 10. Berarti dia jual 15%.
Dia katakan ini nilai 10 pintu ini semuanya sekitar 2 miliar. 15%-nya berarti 300 juta. Saya butuh dana 300 juta, saya jual ke Anda. Boleh? Anda beli? Boleh. Ya, boleh. Karena dia miliki 15%, setiap ada penyewaan 15% dari uang sewa untuk dia. Yang mana aja. Karena dia tidak katakan ini satu ini tambah setengah ini. Yang satu ini tadi bisa, tapi yang setengah gimana caranya? Sedangkan dia butuh uang 300 juta. Ya, itu boleh. Maka kembali kepada Anda beli saham perusahaan emiten yang di bursa. Penting Anda lihat apakah produksinya barangnya halal, yang dijual belikannya, jasa yang dijual belikannya halal atau haram. Halal. Apakah sudah cukup untuk dibeli? Belum. Nah, tadi yang Bapak tadi punya kosan, tidak ada masalah karena dia tidak punya hutang riba. Artinya dia jual saham kosannya, bukan pinjam ke bank dengan riba. Kalau ada pinjaman riba dan tidak ada hubungannya dengan kos-kosannya, itu urusan pribadi dia. Tapi kalau yang perusahaan itu kalau dia melakukan transaksi pinjaman riba, dan hampir perusahaan tidak ada yang terbebas dari pinjaman riba yang listing di bursa. Ya, maka itu haram Anda beli sahamnya. Karena dengan Anda beli sahamnya berarti Anda memiliki perusahaan itu sebesar saham Anda. Kalau saham Anda sekian persen, 1%, berarti Anda memiliki 1%. Sebagai pemilik 1%, sedangkan pengelolanya adalah wakil Anda. Kalau wakil Anda berbuat dosa riba, Anda sebagai pemilik yang mewakilkan kena dosa riba enggak? Hah? Ya kenalah. Barang milik Anda, dosa yang pertama tentu ke pemilik. Ya, karena itu para ulama hoki dan Rabitul Alam Islami mengharamkan membeli saham perusahaan walau kegiatannya halal tapi dia memiliki pinjaman riba. Kira-kira ada saham listing di bursa yang tidak ada pinjaman riba perusahaannya? Nah, saya nggak tahu. Mungkin ada, mungkin tidak. Ya, Anda lihat laporan keuangannya lah. Kalau tidak ada dan bagus prospeknya, ya silahkan beli, tidak ada masalah. Sudah terpenuhi hal-hal tadi. Yang kedua, reksadana. Reksadana, Anda setor uang ke pengelola atau manajer investasi untuk dibelikannya uang Anda tadi, rupiah Anda yang Anda setor tadi, beberapa instrumen di pasar keuangan, mungkin belinya saham, mungkin dibelinya tadi obligasi, dibelinya sukuk dan macam-macam. Ketika dibelinya saham dan si wakil, si manajer investasi tadi tidak punya standar. Menurut dia ini saham ini prospeknya perusahaan emitennya, prospeknya bagus, dia beli. Ya, padahal perusahaan itu pinjaman ribanya besar dan Anda menjadi pemiliknya. Maka haram bagi Anda. Jelas? Jelas Ustaz, insya Allah. Berarti memungkinkankah saham dan reksadana itu bisa syariah? Memungkinkan. Tapi apakah ada di Indonesia? Itu dia wallahu a'lam. Ada, kalau di Saudi Arabia ada seorang profesor fikih
Yusuf Asy-Syubaili, Syekh Yusuf Syubaili, beliau itu menerbitkan nama-nama perusahaan yang listing di bursa di Saudi Arabia yang menurut penelitian beliau bebas riba, halal untuk dibeli. Ya, ada teman-teman bilang, Ustaz, bikin juga Ustaz. Kalau saya bikin nanti saya dikejar oleh para emiten. Kejarnya dengan uang. Ini kasih tanda tangan dapat uang sekian. Kita bagi-bagi, kata dia. Dan fitnah uang, fitnah yang besar. Banyak di negara kita, mau ustadz, mau kiai, mau ulama, mau pejabat, mau apapun, mau ilmuwan, mau apapun tersungkur dengan uang, jumlahnya kadang kecil. Dari jamaah hewan yang belum kesempatan bertanya. Udah hostnya tadi. Ya silakan. Kalau nggak ada lagi host lagi aja dah tanya. Kita bingung nunjuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, ini ada beberapa yang mau ingin saya tanyakan mengenai peminjaman di bank syariah, Ustadz. Jadi peminjaman. Tidak ada. Mohon izin Ustadz, jadi kan menerangkan sedikit bahwa kan bank syariah itu kan ada program yang namanya pemberian kredit untuk usaha gitu Ustadz. Usaha kecil. UMKM, usaha menengah kecil mikro. Kecil menengah mikro ini ya ada. Nah kemudian Ustadz, ini karena ketidaktahuan saya mengenai program tersebut, apakah skemanya dia nanti bagi hasil atau bagaimana? Dari hukum Islam itu apakah diperbolehkan melalui program tersebut untuk minjam di bank syariah tersebut Ustadz? Dan kemudian seandainya memang diperbolehkan, akad yang seharusnya itu seperti apa Ustadz? Terima kasih, jazakallahu khair. Saya baru terlintas memang ada Bank Syariah Indonesia memberikan kredit mikro syariah. Saya tidak terbayang mungkin syariah. Karena selama ini mau makro mau mikro, bank syariah itu memberikan permodalan atau pembiayaan, mereka tidak mau rugi. Umpamanya Anda punya proyek modalnya 10 miliar. Bank mencairkan 10 miliar. Keuntungannya 4 miliar. Ketika proyek gagal, ya, yang 10 miliarnya wajib bayar. Yang 4 miliarnya bisa nego. Kadang 4 miliarnya juga dia minta. Bagi 2. Ya, berarti dia kan tidak mau rugi. Dalam Islam, bila permodalan tidak mau rugi yang pemilik modal, itu berubah akadnya menjadi pinjaman qard. Pinjaman ada pertambahan yang disepakati dari awal namanya riba. Ya, tapi seperti apa konsep realnya saya belum teliti. Anda datanglah ke mereka, minta seperti apa skema draft akadnya, nanti tanyakan. Jazakallahu khair. Allah barik fiik. Tapi yang untuk non mikro ini sudah saya pastikan tidak halal. Ada pertanyaan lagi dari Ahwat Ustaz. Kalau Anda ingin yang halal, ada SCF. Securities crowdfunding, dia bukan bank, dia membantu menengahi antara investor dengan UMKM. Semua pengajuan online melalui platformnya. Saya menangani akad di salah satu SCF ini. Anda cari aja SCF yang ada nama saya resmi, itu insya Allah akadnya aman. Pertanyaan dari Ahwat. Bagaimana hukum mengikuti acara komunitas yang sumber uangnya atau sumber dananya ternyata tidak halal?
Saya baru mengetahui hal tersebut dari teman saya sebulan kemudian. Apa hukum uang yang saya dapatkan dari event tersebut? Saya diberi uang itu sebagai wujud terima kasih mereka karena saya telah mengikuti event mereka. Orang ikut event berbayar, ini ikut event dikasih uang. Iya Ustaz, di sini tulisannya gitu. Ah, Atau mungkin ikut bantu gitu Ustaz. paham saya. Kalau ikut event dia dapat manfaat, harusnya dia mengeluarkan uang sebagai imbalan. Kalau dia ikut bantu, dia memberikan manfaat, harusnya dia dapat uang keluar. Yang mana yang betul? Mungkin ini jadi panitia event gitu Ustaz. Ternyata Kalau pendanaannya- mungkin itu pertanyaan dari antum lagi. Iya. Ini host pertanyaannya banyak banget. Ya, saya juga bingung sama yang tanya ini Ustaz. Ya kalau bingung skip aja udah. Oke, skip. Anda tidak wajib kok menafsirkan setiap pertanyaan orang. Ada lagi Ustaz. Bismillah, kalau kita merujuk ke aturan DSN yang mana menjadi keputusan negara terkait screening perusahaan yang mendaftar menjadi perusahaan syariah, apakah kita boleh investasi dengan merujuk pada aturan DSN MUI ini Ustaz? Apa aturan DSN MUI untuk sebuah emiten syariah? Apa saja aturannya? Oke, DSN MUI nomor 135 bulan ke-5 tahun 2020 tentang kriteria dan tata cara penetapan efek syariah berupa saham. Dasar pertimbangannya, kebutuhan akan instrumen investasi yang sesuai syariah. Aturannya apa saja? A, B, C. Aturan pertama umpamanya tidak boleh produknya anjing, babi, khamar. Nggak ada seperti itu bunyinya. Nggak ada Ustaz. Itu bukan aturan tadi. Merujuk pada apa itu namanya? Preface. Wallahu a'lam. Fatwa DSN dalam hal ini, sebuah emiten dinyatakan syariat bila kegiatannya halal. Kalau dia jual beli air, jual beli gelas, jual beli barang-barang halal atau jasa-jasa halal, jasa penambangan, jasa kontraktor, segala macam, menurut mereka halal. Dah, hanya itu saja. Adapun masalah permodalan tadi, mereka menurutkan membuat standar sebuah perusahaan emiten masuk dalam kategori perusahaan halal bila modal pinjaman di bank riba itu hanya di bawah 45% dari keseluruhan permodalan atau kapital asetnya. Sebuah perusahaan dengan nilai umpamanya 500 miliar atau 1 triliun punya pinjaman di bank riba sebanyak 439 miliar. Itu menurut DSN ini perusahaan boleh syariah, bukan halal saja. Syariah untuk Anda beli sahamnya. Ya. Pertanyaan saya, itu semenjak kapan berbuat riba 45% menjadi syariah? Ya semenjak keluar fatwa DSN. Itu syariah menurut Allah dan Rasulnya atau menurut DSN-nya? Pernahkah Allah menyatakan riba itu kalau tidak sampai 45% dari harta Anda syariah? Jelas. Maka ini tidak bisa jadikan standar kesyariahan karena tidak keluar, tidak sesuai dengan syariat Allah dan Rasulnya. Bahkan Allah mengharamkan riba itu, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Bila kalian bertobat, untuk kalian hanyalah pokok uang yang kalian pinjamkan. Tidak ada pernah kata-kata ambil kelebihannya di bawah 45%. Tidak ada. Kalau pokok uang Anda pinjamkan 1 triliun,
Anda minta tambah 1.000 rupiah. Itu pun haram. Karena 1.000 rupiah melebihi pokok uang Anda yang Anda pinjamkan. Padahal kalau standar DSN di bawah 45%, 444 miliar itu halal. Ya. Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Selesai, tutup kajian. Ya, Masya Allah. Ini yang pertama kata-kataan biarin aja ya. Terus tuh. Kasihlah 6 menit lagi teman-teman. Siap. Enggak, endingnya enggak bagus. Karena endingnya di tangan host. Bukan di tangan para penanya. Oke, silahkan dipilih Ustaz. Ana bingung milih Ustaz ini jujur. Ana berikan ini ke antum tips. Biasanya ikhwan di kajian di sini itu yang bertanya ngantri. Siapa yang duduk di depan dia berhak dapat pertanyaan dan seterusnya. Kadang sampai ke belakang, kadang hanya setengah di depan, kadang pernah sepertiga di depan karena antriannya mengular. Ya, itu nasib masing-masing dah. Tapi kalau antum tidak seperti itu sehingga antum bingung. Tips ke depan biar nggak bingung ya. Syukran. Kerjasama dengan kawan yang di sekretariat DKM. Coba tunjuk tangan semua yang mau bertanya. Ini banyak banget. Dekat-dekat sini tadi udah ya. Nah, itu belum. Pegang nomor antrian. Tangannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Maghrib ya Ustaz selesai. Waktu 5 menit. Ya. Wallahu a'lam. Silakan nomor 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin Ustadz bertanya, dalam dunia travel atau dunia mutawif itu terkadang kita ada mengarahkan atau memfasilitasi jamaah untuk wakaf Quran atau wakaf kursi dan lain sebagainya. Nah, di dalam kegiatan itu ternyata mengambil keuntungan dari kita fasilitasi seperti itu. Apakah maksudnya mutawif beli mushaf, beli kursi, jual gitu? Prakteknya biasanya jamaah-jamaah yang mau wakaf Quran atau wakaf kursi di list harganya segini, harganya sekian misal. Dia nggak punya kursi dan Quran, mushaf. Tidak semua punya, tapi ada mungkin sebagian. Lalu diterima uang dibeliin. Iya. Atau diterima uang nggak tahu dah, yang penting kata dia udah wakaf. Diterima kemudian dibelikan. Siapa yang meyakini dibelikan? Yang meyakini dibelikan dikasih lagi mushafnya ke jamaah? Oh, mutawif. Iya, mutawif ngasih lagi mushaf dan kursi ke jamaah apa tidak? Oh, tidak, langsung diserahkan ke masjid seperti itu. Itu yang saya katakan. Siapa yang meyakini bahwa dia membeli dan menyerahkan? Dengan dokumentasi mungkin Ustaz? Tidak tahu saya. Saya nggak pernah melakukan itu. Kalau yang jujur mungkin dia lakukan. Tapi ngapain mutawif ngangkat kursi beli taruh ke misalnya ngangkat mushaf taruh ke Masjidil Haram? Yang dari majma' dari percetakan mushaf saja nggak pernah habis-habis itu di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kalau memang dibelikan Ustaz, asli dibelikan memang dari uang jamaah itu. Kalau asli dibelikan ini tidak beradab. Ya, mutawif dia digaji oleh para jamaah. Tentulah yang dia berikan nasihat, manfaat untuk para jamaah. Ini bermanfaat enggak? Mushaf dan kursi ini bagi para, kalau mushafnya bukan mushaf
percetakan Masjidil Haram kan percetakan mushaf di Madinah itu ditolak masuk ke, kalau dibelinya itu yang murah, dibelinya ditaruh istrinya cetakan dari Suriah, Lebanon. Ya, itu nanti diambil lagi oleh para pegawai di Masjidil Haram karena nggak boleh diambil, dan itu nanti entah kemana, apakah diberikan ke masjid-masjid lain. Berarti kan nggak ada guna wakafnya. Mending dia beli, dia bawa ke Indonesia. Banyak masjid yang butuh. Masjidil Haram, Masjid Nabawi nggak butuh uang Anda. Ya, mereka punya proyek sendiri untuk membiayai semua biaya yang triliunan rupiah untuk operasionalnya. Itu wakaf Raja Abdul Aziz di Zamzam Tower itu. Itu BOT bentuknya, akadnya. Ketika serah terima nanti, kalau sekarang masih biayanya dibiayai oleh kerajaan. Allahi barik fiik. 2. Tinggal 1 menit, nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Anda mau bertanya, teman Anda ada buka usaha laboratorium klinik. buka usaha Laboratorium klinik. Klinik laboratorium. Klinik laboratorium. Terus Dia membutuhkan dana tambahan. Nah, bagaimana solusinya supaya Anda rencana mau ngasih dana tambahan untuk tersebut? mau ngasih dana tambahan. Nah, bagaimana solusinya supaya Halal. dana tersebut halal, tidak riba, tidak mengandung riba? Antum barang-barang yang diinginkan dia ngerti, bisa beli. Dia membutuhkan modal aja, modal. Antum mengerti barang-barangnya, Ngerti? bisa beli sendiri. Enggak. Ya udah, kasih uang ke dia, tolong belikan barang-barang itu, bawa ke sini atas nama saya. Paham? Pertama dulu Anda beli untuk diri Anda. Setelah barang ada di tangan Anda, nih kamu mau jadi beli apa tidak? Ya, saya mau beli dengan angsuran selama 1 tahun. Boleh? Ini kan kamu tahu fakturnya, bukti sekarang biaya kamu pergi ke sana juga saya udah ganti. Semuanya 2 miliar. Kalau kamu mau setahun bisa saya jual 2,8. Bagi 12 gitu kamu cicil per bulan. Tidak ada denda keterlambatan, tapi sertifikat tanah rumahmu saya pegang, buat surat kuasa jual ke saya. Kalau kamu pada waktunya tidak membayar. Itu bisa. Untung Bapak 800 juta setahun. Dia itu Pak. 40%. Ya, nomor 3. Nomor 3 terakhir kayak sampai nomor 3. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, ini titipan dari keluarga Ana. Jadi keluarga Ana bekerja di perusahaan swasta bagian di konstruksi Ustadz. Beliau ini di bagian logistik atau purchasing ya Ustadz. Jadi setiap liburan hari besar keagamaan, misalnya Lebaran, Natal atau Imlek, suka mendapatkan parcel atau hampers dari perusahaan suppliernya. Jadi dari perusahaan ke perusahaannya keluarga Ana ini Ustadz. Rekanan perusahaannya. Siap. Untuk pribadi keluarga Anda. Untuk perusahaannya, jadi dari B2B, dari perusahaan ke perusahaan Ustadz. Terus di sini pertanyaannya adalah bagaimana hukumnya bila keluarga Ana ini misalnya makan dari hampersnya, misalnya hampersnya kue atau hampersnya makanan lagi, hukumnya makan dari hampers itu. Makanannya apa? Misalnya kue Ustaz. Halal kue, alhamdulillah. Boleh Ustaz. Lagi tape, pisang, gorengan halal. Kalau makanannya mengandung rum, ya, mengandung ansyu, itu ya haram. Mengandung khamar. Jazakallah Ustaz. Allah barik. Cukup ya, 3 aja.
Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, Ana bekerja sebagai akunting di salah satu perusahaan swasta yang bergerak di bidang konstruksi perhotelan. Konstruksi perhotelan. Nah, di salah satu perusahaan yang Ana pegang itu awalnya nggak ada pinjam meminjam dengan bank, jadi modal sendiri. Kemudian ada rencana untuk meminjam ke bank. Nah, statusnya bagaimana untuk saya sebagai akunting, karena job desk-nya adalah mencatat setiap transaksi termasuk transaksi ribawi. Sedangkan kita ketahui bahwa ada hadis bahwa seorang yang melakukan riba menjadi saksi dan mencatat itu statusnya sama. Itu bagaimana Ustaz? Iya sama, saya nggak mungkin mengingkari hadis Nabi SAW. Apa yang disampaikan Nabi, sadaqa Rasulullah SAW. Apa yang beliau sampaikan itulah yang kebenaran. Bahwa Allah mengutuk penulis akad riba, saksi akad riba. Seorang akuntan itu akan lewat di mejanya, akan dia lihat dan dia akan perhatikan bagian dari yang dikutuk. Kali Anda punya kesepakatan dengan perusahaan, kalau ada pinjaman riba, saya tidak akan lihat, saya tidak akan kerjain. Itu tidak apa-apa. Jelas? Insya Allah jelas Ustaz. Dan Nabi jelas, kita putar-putar, nanti kalau Allah putar kepala kita gimana? Janganlah. Seperti orang Yahudi, ya, syariat Allah diputar-putarnya, Allah ganti rupanya jadi kera. Ada kemiripan dengan manusia, tapi bukan manusia. Allah haramkan mereka mencari ikan di hari Sabtu, di hari Jumat mereka letakin pancingnya dan alat mencari ikan di hari Ahad mereka ambil. Ya, Allah dikelabuinya, Allah kelabui juga bentuknya dari manusia menjadi kera. Namun generasi kera itu langsung mati, setelah itu tidak ada lagi. Allah Ustaz. Semoga bermanfaat. Cukup ya panitia ya. Berlebih apa cukup? Baik. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.